Hai sahabat-sahabat semesta, jumpa lagi saya Madam di Tarot. Apa kabar teman-teman? Sehat, bahagia, penuh berkah kelimpahan ya. Sukses buat teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya akan buat pilih kartu yang temanya adalah yang perlu kamu hadapi saat ini ya. Bisa jadi kalian punya atau ini juga pelajaran juga bukan buat teman-teman aja, buat saya juga ya teman-teman. Jadi bagaimana menyikapi permasalahan yang ada gitu loh teman-teman. Dan ini adalah general reading yang perlu kamu hadapi saat ini gitu ya teman-teman. Di sini ada 3 pilihan, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 gitu teman-teman. Karena ini energinya general, jadi bisa lebih dari satu pun bisa ya, mungkin ada yang terbagi gitu ya, ada di nomor 1 atau ada di nomor 2 juga gitu ya, bisa, atau juga mau baca ketiga-tiganya juga boleh ya. Oke, di sini bacaannya timeless juga ya, jadi tidak ada batasan waktunya, kapanpun teman-teman menemukan video ini bisa jadi ini pesan buat teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke bacaan nomor 1. Yang perlu kamu hadapi saat ini ya teman-teman. Man holding a heart. Ada indecision, ada broken heart, dan ada door to personal healing and happiness. Ya, di sini ya teman-teman, jadi hal-hal yang sedang terjadi nih dalam hidup kamu nih. Kamu bingung ya, kamu berasa putus harapan ya. Kamu merasa tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenyamanan di dalam kehidupan. Terus kamu ada di persimpangan jalan gitu. Kamu banyak tertekan, banyak makan hati gitu. Kok hidup aku kok nggak bahagia ya gitu ya. Terus apakah hubungan ini harus saya lanjutkan atau hubungan ini stop sampai di sini gitu nih teman-teman ya. Bisa juga ini dari sisi percintaan, bisa juga dari sisi kehidupan ya teman-teman ya, yang merasakan kamu kok kayak pintu kebahagiaan itu kok nggak hadir ya dalam hidup aku gitu. Aku selalu dalam kebingungan gitu, kayak aku selalu dalam kemurungan, kesedihan ya. Jadi bisa sisi percintaan maupun sisi finansial gitu ya teman-teman. Oke, ini yang sedang terjadi ya dalam kehidupan kamu, dan ini saya keluarkan 4 kartu lagi yang sebaiknya apa yang harus kamu lakukan gitu. Ini ada invocation ya, atau ada kekuatan doa ya teman-teman. Ada vulnerability, lalu ada solitude, ada rebirth. Ya, di sini yang harus kamu lakukan ya, yang sebaiknya kamu lakukan. Ini ada kekuatan doa ya teman-teman. Kekuatan doa ketika dipadukan dengan rasa ya teman-teman, itu menjadi sesuatu, menjadi terwujud gitu loh teman-teman. Jadi kalau ketika kita berdoa tapi kita nggak pakai rasa, nggak dapat feel-nya, itu juga nggak dapat teman-teman. Doa kita nggak nyampe ya ke Sang Maha Pencipta. Nah, di sini kamu tetap vibrasikan dirimu dengan vibrasi yang bahagia gitu loh teman-teman. Jadi dengan kekuatan doa ini kamu merasakan seolah-olah sudah terjadi kebahagiaan tersebut gitu teman-teman. Dan di sini kamu memang juga butuh keheningan ya teman-teman. Karena dengan hening ini, dengan kamu banyak hening, banyak sendiri, banyak introspeksi diri, itu kehadiran Tuhan itu cepat hadir gitu teman-teman. Karena Tuhan hadir bukan dalam yang hiruk pikuk, dalam yang rame-rame gitu, enggak ya. Tuhan hadir dalam keheningan. Nah, hadirnya Tuhan itu ya kita akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk gitu loh teman-teman. Petunjuk bagaimana caranya kita
menyelesaikan permasalahan. Itu kehadiran Tuhan ya, bisa dari teman kamu yang hadir ya, atau bisa kamu mendapatkan solusi dari media sosial gitu, atau kamu juga bisa ketemu channel ini ya teman-teman ya gitu. Jadi kayak ada jalan terangnya gitu loh teman-teman. Nah di sini ketika kamu menaikkan vibrasi bahagia kamu gitu ya, kamu melepaskan nih energi-energi negatif dalam diri kamu. Ini kamu bisa menjadi rebirth gitu ya, atau bertransformasi sih teman-teman ya. Kamu memang dituntut untuk berubah teman-teman. Kamu jangan ada di zona yang nyaman. Kamu harus mendengarkan kata hati kamu gitu. Jadi di sini solusinya adalah ya kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Bisa juga ini solitude, kamu bermeditasi, melepaskan hal-hal yang buruk dalam hidup kamu ya. Dan kamu lebih menarik energi yang positif, energi yang bahagia. Mungkin kamu bisa ke alam ya teman-teman, ini menarik energi matahari pagi gitu ya, atau kamu berjalan kaki di rumput hijau tanpa alas kaki gitu teman-teman, agar energi semesta itu, energi positifnya masuk ke dalam diri kamu dan kamu menjadi bisa lebih plong gitu loh. Jadi kamu nggak terlalu fokus dengan kesedihan kamu ya, atau kecemasan kamu. Nah di sini pesan semestanya ya. Apa pesan semesta untuk yang perlu kamu hadapi saat ini? Ini ada pure intention, ada motivation, ada shine from within. Kamu memang harus keluar dari zona nyaman kamu teman-teman. Kalau kamu selalu berada di zona yang nyaman, ini yang akan kamu dapatkan gitu loh. Kamu tergantung orang lain gitu. Kamu tergantung apa kata orang lain. Kamu sangat apa yang kamu lakukan itu harus disetir oleh orang lain. Nah ini saatnya kamu untuk rebirth gitu loh, untuk sesuai dengan jati diri kamu ya. Dengarkan hati kamu nih. Hati kamu udah jerit-jerit nih, udah nangis gitu loh. Ayo dong kamu berubah gitu loh. Berubah menjadi yang lebih baik, berubah menjadi kamu yang lebih bahagia, berubah yang menjadi lebih positif ya. Dan ketika berubah nih kamu menjadi shine from within gitu. Ada inner beauty di dalam diri kamu. Gitu ya teman-teman. Ini file nomor 1. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Kita lanjut ya ke file nomor 2. Kan ini general reading ya teman-teman. Jadi kalau mau lebih cocok dengan diri teman-teman, harus personal reading ya teman-teman. Oke, ini bacaan nomor 2 ya, yang perlu kamu hadapi saat ini. Dan ini hal-hal yang sedang terjadi dalam hidup kamu. Ada envy, ada door to value, ada deceit, ada community. Ya. Di sini yang aku lihat ya, mungkin kamu ada hubungan yang toksik di dalam kehidupan kamu ya. Mungkin ada orang ketiga yang hadir di dalam kehidupan kamu ya, yang membuat kamu tidak bahagia, yang merasa kamu dibohongi atau merasa kamu diselingkuhi ya. Dan ini energinya terbolak-terbalik, bisa orang yang kamu pikirkan ya teman-teman. Nah ini juga ketika ada orang ketiga atau ada hubungan toksik ya, kamu merasa dimanfaatkan atau kamu merasa ditipu. Keuangan kamu juga di sini juga morat-marit nih teman-teman ya, energinya negatif. Jadi kayak keuangan yang tidak lancar gitu loh teman-teman. Ini yang sedang kamu hadapi ya. Mungkin kamu mengalami kesulitan keuangan, ditambah lagi juga mungkin ada orang ketiga ya yang merusak hubungan kalian gitu ya. Jadi di sini energinya
maju mundur ya, bisa juga ada yang udah bisa merasakannya, ada pun yang belum gitu teman-teman ya. Jadi intinya di sini ini permasalahan yang kamu hadapi saat ini ya. Bisa ada perselingkuhan, bisa juga ini keuangan yang lagi morat-marit ya. Keuangan yang tidak lancar atau bisnis yang kurang berhasil gitu ya. Atau juga kebingungan bagaimana untuk kelancaran rezeki ataupun kelancaran sebuah hubungan. Nah, di sini saya keluarkan lagi 4 kartu yang sebaiknya kamu lakukan. Ini ada fokus ya. Ada Earth Magic, ada Submerge, dan ada Instinct. Ya, di sini yang sebaiknya kamu lakukan adalah fokus dengan menyelesaikan permasalahan kamu di sini ya teman-teman. Ini fokus bisa juga ini ada kristal ya teman-teman. Bisa juga kamu bermeditasi dengan kristal-kristal ya, atau kristal ungu atau batu-batuan ametis ya teman-teman. Jadi ametis itu bisa menenangkan kamu, mendamaikan kamu gitu loh teman-teman. Ketika kamu tenang, kamu damai, nyaman, pikiran kamu gak carut-marut, kamu akan mendapatkan sebuah petunjuk dari semesta. Bisa jadi ini bisa cair permasalahannya gitu teman-teman ya. Atau kamu diberikan kekuatan insting atau kekuatan pikiran gitu, bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Dan di sini ketika kamu fokus dengan apa yang kamu lakukan ya, bagaimana caranya aku untuk menyelesaikan permasalahan di atas ini, Tuhan pun memberikan kemukjizatannya gitu loh. Percaya dengan kekuatannya Tuhan ya teman-teman. Jadi di sini kalian fokus, kalian juga lebih jangan cuek gitu dengan masalah kamu gitu. Masalah kamu memang harus segera diselesaikan untuk kamu bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan gitu ya teman-teman ya. Lalu di sini juga ya, jadi tariklah energi-energi yang bahagia di dalam hidup kamu ya, jangan yang melo-melo gitu ya teman-teman ya. Kamu yakin kalau kamu pasti bisa mengatasinya. Di sini ada solitude ya, memang dibutuhkan waktu untuk menyendiri ya teman-teman, untuk merenung gitu, untuk introspeksi diri ya. Dan di sini memang sebuah langkah awal baru untuk kamu melakukan fokus tadi nih teman-teman ya. Fokus untuk membereskan atau menyelesaikan permasalahan. Dan di sini ada hidden depths ya. Jadi memang kamu ingin ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan. Dan ini dimulai dari kamu lebih jangan terlalu ada di tempat keramaian gitu loh. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman yang hanya mungkin cuma ngerumpi ya nggak teman-teman, atau malah nggak menyelesaikan masalah gitu. Kamu lebih dituntut untuk fokus pada dirimu sendiri, menggali potensi dirimu sendiri, apa kekuatan di dalam dirimu, itu yang akan menjawab pertanyaan kamu gitu ya teman-teman. Dan di sini memang kamu harus bertransformasi seperti kupu-kupu gitu loh teman-teman. Jadi berubah ya, berubah menjadi yang lebih baik, berubah untuk lebih mencintai diri kamu sendiri gitu, supaya nih hal-hal yang toksik ini atau pekerjaan yang toksik ini segera diselesaikan gitu, segera mendapatkan jawabannya, untuk kamu bisa lebih damai, lebih tenang, lebih nyaman, bisa lebih menikmati hidup gitu teman-teman. Oke, ini bacaan untuk file nomor 2. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Kita lanjut ke file nomor 3 ya.
yang perlu kamu hadapi saat ini. Ya, di sini masalah yang terjadi ya, anxiety, ada victory, ada healer of the age, ada cornucopia. Ya, di sini banyak kecemasan ya. Sebenarnya semua hampir mirip ya teman-teman nih. Banyak kecemasan, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, hidup kamu kok gak makmur gitu ya. Kok aku tidak bahagia, aku banyak sedih nih, aku banyak kan victory sebenarnya kemenangan, tapi ini kebalikannya ya, karena depannya ada anxiety gitu. Jadi kamu nggak dapet tuh keberhasilan di dalam kehidupan gitu. Itu rasanya kamu ya, kamu kayak nggak bisa berserah kepada Tuhan gitu loh. Segalanya ini kamu pikirin gitu, banyak overthinkingnya, akhirnya kamu banyak stresnya, banyak depresinya, frustrasi ya. Mungkin juga kamu kena ada mahnya gitu ya, atau juga fisik kamu, tubuh fisik kamu ini penuh kesakitan gitu loh teman-teman, karena banyak hal-hal yang dipikirin sama kamu gitu, banyak ketakutannya, kayak hidup ini nggak berdamai juga dengan kamu gitu teman-teman. Oke, di sini sebaiknya apa yang harus kamu lakukan? Ini ada volatility, volcano ya, atau generation. Ini generation atau ancestors. Ini forest, breath, dan ini unfoldment. Ya, mungkin kamu di sini orang yang banyak memendam ya, dipendam, lama-lama ngebludak teman-teman nih. Bisa jadi ya itu tadi, tubuh fisik kamu tidak kuat teman-teman. Bisa juga terkena, bukannya bukannya ini ya, maksudnya nyukurin atau apa, nggak baik gitu, bukan sih. Tapi ketika kamu banyak memendam, nggak mau disembuhkan kayak gitu ya, ini akan bisa jadi bumerang buat kamu sendiri gitu loh. Bisa terkena cancer atau stroke atau penyakit-penyakit berat gitu loh teman-teman, karena kamu banyak memendam di sini gitu. Nah, ini harus diberesin gitu loh, diputus mata rantainya gitu, diputus akar permasalahannya yang membuat kamu jadi sakit gitu. Di sini lebih banyak gunakan nafas kamu gitu ya, makanya dengan meditasi atau dengan yoga ya, atau berzikir ya, itu lebih menenangkan jiwa kamu gitu. Jadi di sini lebih sering ke alam juga ya, terus juga berjalan di alam dengan tanpa alas kaki ya, lebih menarik energi positif nih, yang hijau-hijau dekat-dekat pepohonan gitu teman-teman ya, atau kamu berjalan di rumput yang hijau gitu ya, atau kamu refreshing di pegunungan gitu. Tarik energi-energi positif dalam diri kamu supaya kamu tuh bisa membuang hal-hal yang bikin kamu sumpek gitu loh di sini. Nah, di sini kalau kamu bisa membuang energi-energi negatif itu, kamu akan bisa bahagia gitu. Kamu akan bisa tenang, bisa damai, nyaman ya. Seperti bunga lotus nih yang sedang mekar ya. Terus ini birunya tuh kayak kedamaian, kenyamanan, ketenangan tuh akan kamu dapatkan gitu teman-teman. Jadi lebih jangan overthinking gitu ya teman-teman. Di sini lebih lepas gitu, lepaskan, bebaskan, berikan penyelesaiannya itu, masalah-masalah itu kepada Tuhan Sang Pencipta. Kita ini co-creator teman-teman, pendampingnya Tuhan, yang menciptakan segala perwujudan itu Tuhan. Tapi kita itu lebih berusaha, berdaya upaya gitu teman-teman. Nah, berdaya upayanya ini kamu harus healing dengan dirimu sendiri gitu ya. Sering-sering ke alam dan memutus mata rantai yang bikin
kamunya nih jadi pusing atau jadi cemas, jadi takut, jadi nggak happy gitu ya, jadi banyak kesedihan. Oke, di sini apa pesan semesta untukmu? Ada divination, ada magical blessings, dan ada fine balance. Ya, di sini kamu harus seimbang dengan diri kamu gitu. Antara pikiran dan perasaan harus seimbang. Jadi gali potensi kekuatan di dalam diri kamu gitu loh. Karena di dalam diri kamu ini ada hal-hal yang luar biasa gitu loh. Cintailah diri kamu sendiri, sayangilah diri kamu sendiri gitu teman-teman ya. Lalu di sini juga belajar dari banyak pengalaman hidup gitu. Karena kita kan hidup bukan baru kemarin, udah puluhan tahun ya teman-teman. Belajar kalau sesuatu yang dipendem-pendem itu kan nggak baik ya teman-teman. Akhirnya fisik kita yang nggak kuat gitu teman-teman. Nah, ketika kamu banyak melepaskan ya energi-energi buruk dalam diri kamu, kamu akan mendapatkan rasa plong, rasa bahagia. Dan bahagia itu magical blessings itu datang ketika kita bahagia teman-teman. Kalau kitanya sedih, magical blessing nggak akan datang gitu. Contohnya kayak kita dapat duit gitu, dapat duit kita ada rasa sedih nggak sih gitu. Kalau kita sedih berarti kita bermasalah. Tapi ketika kita mendapatkan rezeki nomplok, mendapatkan uang yang tidak disangka-sangka hadir, kan happy ya teman-teman, nggak mungkin sedih. Nah, jadi tariklah energi positifnya dulu gitu teman-teman. Nanti magical blessing itu akan mengikuti gitu teman-teman. Oke, ini file nomor 3 ya, yang perlu kamu hadapi saat ini. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, namaste, bye bye.